Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu membuat fakultas teknik. Anggota kami ada saya sendiri, yaitu Fata Fabian Kanavaro dengan 3 digit NIM terakhir 069. Lalu ada Sandi Andika Putra dengan 3 digit NIM terakhir 081. Lalu ada Eka Sabrina dengan 3 digit NIM terakhir 083. Lalu ada Putri Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 088. Baik, langsung saja. Yang pertama ada global variable. Bagian ini untuk mengatur posisi kamera serta sudut pandang. Lalu ada untuk mendeklarasikan warna. Lalu ada variabel lightning dan zoom untuk mengatur zoom in, zoom out serta pencahayaannya. Lalu ke bagian helper function. Yang pertama ada void draw koordinat, yaitu untuk menampilkan koordinat ketika dijalankan. Lalu ada void draw block untuk membuat balok dari glued solid cube. Lalu ada void draw bola menggunakan glued solid sphere. Lalu ada void draw limas menggunakan glued wire cone. Lalu void draw diamond menggunakan glued solid cube di rotate 45 derajat sumbu Z. Lalu draw jajar genjang untuk membuat objek 3D jajar genjang. Lalu ada draw tabung menggunakan glued solid cone. Lalu ada void draw atap menggunakan GL triangle serta GL line. Lalu ada draw tier limas untuk membuat atap bertingkat. Lalu draw untuk membuat prisma segitiga siku-siku. Lalu ini untuk membuat tangga. Untuk tiap anak tangganya menggunakan looping. Lalu ini untuk tangga juga. Lalu ini untuk pejalan kaki. Jadi untuk pilar penyangganya menggunakan looping dengan jarak 4. Lalu atapnya menggunakan GL quad serta GL triangle. Serta yang terakhir ada draw text 3D untuk membuat tulisan 3D. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandi. Baik, selanjutnya yaitu konstruksi gedung. Yang pertama yaitu ada void draw jalan trotoar untuk menggambar jalan dan trotoar, dimana nanti pada jalan terdapat warna hitam abu menggunakan 4 vertex. Selanjutnya untuk trotoarnya yaitu trotoar di depan pos satpam, trotoar di sebelah kanan gapura, trotoar di depan A1, trotoar di depan A2 dan A3, serta 3 trotoar di depan A4. Selanjutnya trotoar di depan A5, A7, A8 serta A9 dan 2 trotoar di depan A10 dan 3 trotoar di depan E1. Selanjutnya untuk menggambar draw interior, untuk koordinatnya yaitu berada di Z min 103. Yang pertama yaitu ada bola, menggambar bola. Warnanya yaitu warna putih. Ini letaknya berada di depan, di antara gedung A2 dan A3. Yaitu selanjutnya terdapat batu dan tulisan.
Ini terdapat draw block untuk memanggil bloknya. Selanjutnya terdapat draw gapura. Yang pertama terdapat 4 blok berwarna hitam dan 7 blok berwarna oranye. Untuk atapnya yaitu menggunakan limas. Selanjutnya untuk pilar kanannya menggunakan 3 blok berwarna hitam dan 6 blok berwarna oranye. Atapnya 5 juga. Untuk penghubungnya dan di tengah-tengahnya terdapat tulisan Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya untuk menggambar pos satpam, yaitu void draw pos satpam. Pada bagian kiri terdapat batu dengan warna batu hitam. Selanjutnya terdapat warna kering. Pada bagian kanan juga sama, terdapat warna hitam dan krim. Untuk alasnya berwarna quartz color dan kanopi menyesuaikan halaman serta tiang penyangga dan pintu hitam. Selanjutnya untuk menggambar menara air, yaitu void draw menara air. Posisinya berada di Z-60, X-nya 20 dan Y-nya 12. Pertama yaitu terdapat tiang penyangga berwarna hijau. Terus terdapat 4 tiang di setiap sudutnya. Dan untuk struktur octahedronnya terdapat 3 lob tingkat. Setiap sudutnya berbentuk octahedron 8 sisi. Selanjutnya untuk menggambar tangki air atasnya, dengan jari-jari 2,5, tingginya 4,0 dan segmennya 1,5. Oke, selanjutnya untuk menggambar draw musola, yaitu void draw musola. Koordinatnya berada di posisi X 110 dan Z-nya min 125. Dimensinya yaitu dengan tebal gedung 12,5 ke depan dan 12,5 ke belakang. Selanjutnya untuk menggambar lantai dasar, scale translatornya posisinya berada di tengah tinggi, lebih besar dari badan. Selanjutnya untuk menggambar gedung utama, selanjutnya bagian untuk tangga depan dan anak tangga. Selanjutnya untuk menggambar atap limas. Berwarna hijau
Setiap sisi limas 2 vertex dasar dan 1 pucuk. Kalau vertexnya berada di kiri depan, kanan depan, dan puncak. Selanjutnya yaitu untuk menggambar kubah berwarna emas di atas atap. Dengan glow solid shaper yang sudah didefinisikan di fungsi tadi. Selanjutnya untuk menggambar lorong di depan gedung A4, di gedung A3 dan A2, serta lorong di gedung A1, yaitu dengan memanggil fungsi draw walkway yang sudah didefinisikan di fungsi helper. Selanjutnya untuk menggambar gedung E1, posisinya berada di Z nya min 350, X nya 200, dan Y nya 9. Untuk menggambar fungsi badan dan atap berwarna merah dengan selanjutnya bagian depan menggambar kanopi dan pilar serta ornamen depan. Di sini fungsi untuk tulisan yaitu UNESA, Fakultas Teknik, dan Universitas Negeri Surabaya, serta fungsi untuk menggambar jendela di sudut depan dan sampingnya. Dan di sini terdapat pintu depan serta ornamen pintu. Pada bagian samping terdapat pintu serta ornamennya. Selanjutnya fungsi untuk menggambar gedung A1 yaitu void draw A1. Untuk letaknya berada di center X 45, Z nya min 35, dan untuk ukurannya yaitu size X 56, size Y nya 15, dan size Z nya 26, serta buat wall X yaitu 17. Dan untuk bagian gedungnya berwarna krim. Dan selanjutnya untuk menggambar jendelanya di bagian samping. Selanjutnya untuk menggambar bagian teras menggunakan draw block untuk sisi teras depan, pintu kaca dan ornamen pintu, serta kanopi dengan lebar 4 blok. Ornamen tambahan di atas kanopi berwarna coklat, dan tulisan untuk tulisan jurusan PKK dan gedung A1, serta terdapat yang penyangga dan tangga depan, serta atap berbentuk limas atau piramid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eka Sabrina. Selanjutnya ada draw A2. Ini fungsinya untuk menggambar gedung A2 lengkap dengan badan gedung, jendela samping, dan lain sebagainya. Lalu pada bagian awal, bagian ini berfungsi untuk menentukan titik tengah gedung A2, yaitu plot center X 55, plot center Z min 80,
dan ukuran dasar bangunan size X, Y, Z yang nanti akan dipakai sebagai acuan saat menggambar badan gedung. Dan elemen-elemen lain akan menempel di sekelilingnya. Lalu pada badan gedung ini menggambar blok utama gedung A2 dengan warna krem yang menjadi volume utama bangunan. Lalu selanjutnya ada jendela samping. Bagian ini digunakan untuk membuat deretan jendela kaca di sisi depan dan belakang gedung dengan jarak yang teratur secara horizontal dan vertikal, dengan memanfaatkan dua buah loop DX dan DY. Lalu pada bagian selanjutnya, ini ada variabel teras samping belakang. Variabel-variabel ini dipakai untuk mengatur posisi dan ukuran teras yang berada di belakang gedung A2. Di sini ada side trace X yang menjaga teras tetap sejajar dengan tengah gedung. Lalu ada opposite walls yang menunjukkan posisi dinding belakang tempat pintu kaca menempel. Sedangkan teras depth dan teras width menentukan seberapa lebar dan dalam lantai teras. Lalu ada pula current teras Z yang membuat lantai teras sedikit menjorok keluar dari dinding belakang. Lalu selanjutnya ada ornamen menghadap jalan. Jadi di sini ada ornamen berwarna coklat di dinding samping kiri, yaitu 4 balok tipis vertikal warna coklat ini yang berfungsi sebagai ornamen dekoratif di dinding samping kiri gedung sekitar X 26,9. Lalu selanjutnya ada alas atau teras. Bagian ini menggambarkan lantai teras di belakang gedung sebagai plafon kecil berwarna abu-abu yang berada sedikit di atas tanah. Lalu selanjutnya pintu kaca di dinding belakang. Di sini fungsinya untuk menggambar satu pintu kaca yang menempel di dinding belakang gedung dan menghadap langsung ke teras. Lalu selanjutnya ada frame pintu. Di sini ada tiang kiri, tiang kanan, dan balok atas. Bagian ini fungsinya itu menambahkan frame pintu berwarna marmer saja yang dikelilingi pintu kaca belakang. Lalu selanjutnya ada kanopi atas. Kanopi ini berfungsi sebagai atap kecil yang menutupi area teras dan pintu kaca bagian belakang. Lalu ada tiang penyangga kanopi dan ornamen pilar panjang yang berwarna krem berperan sebagai ornamen vertikal di atas area pintu belakang. Lalu di bawahnya ada tulisan A2 di dinding samping kiri. Bagian ini menampilkan teks A2 sebagai label identitas gedung pada dinding samping kiri. Tulisan diputar 90 derajat sehingga menghadap ke arah luar sehingga kode gedung tetap mudah terbaca dari arah jalan. Lalu di sini juga ada tangga kecil di depan teras yang fungsinya menjadi penghubung antara permukaan tanah dan lantai teras. Terakhir ada atap gedung yang menggambarkan atap limas di atas gedung A2 dengan ukuran sedikit lebih besar dari badan gedung. Lalu selanjutnya ada void draw A3. Bagian awal seperti biasa, di sini kita menentukan titik tengah gedung A3 pada koordinat center X, dan center Z, dan mengatur ukuran bagian utama bangunan melalui size X, Y, Z. Di bawahnya juga ada badan gedung. Di sini kita membuat badan gedungnya ini berwarna krem,
sebagai badan gedung utama A3. Lalu jendela samping, depan, dan belakang yang dibuat dengan perulangan dx dan dy. Selanjutnya ada variabel teras depan seperti tadi, yang variabel-variabelnya ini dipakai untuk mengatur posisi dan ukuran teras yang berada di depan gedung A3. Selanjutnya ada alas yang berfungsi untuk menggambar lantai teras dan pintu kaca di depan teras. Di sini digambar satu pintu kaca yang menempel pada dinding depan gedung dan menghadap langsung ke lantai teras. Selanjutnya ornamen pintu dan kanopi atas teras yang berfungsi sebagai atap kecil yang menutupi area teras dan pintu depan. Lalu selanjutnya ada tangga di depan teras yang berfungsi untuk menjadi penghubung teras di depan gedung A3. Lalu terakhir ada atap limas seperti gedung A2 tadi, yang berfungsi untuk menggambar atap limas di atas gedung A3 dengan ukuran sedikit lebih besar dari badan gedung sehingga memiliki outline kecil yang menjorok keluar. Dan terakhir ada tulisan A3 dan tulisan pendidikan kesejahteraan keluarga. Di bawahnya kita juga menambahkan ornamen coklat dan garis horizontal menghadap ke jalan. Selanjutnya ada draw A4. Di sini kita menggunakan flow center X dan size center Z untuk menentukan titik gedung A4 dan float size X, Y, Z untuk menentukan panjang dan tinggi gedung. Lalu kita di sini membuat badan utama gedung dengan menggunakan fungsi GL Curve, GL Path Matrix, GL Translate, Draw Block, dan GL Pop Matrix. Selanjutnya di sini kita juga menentukan sisi depan gedung dengan menggunakan float front Y yang dipakai untuk menentukan posisi Z fasad depan gedung bagian yang menghadap ke arah negatif Z atau depan. Di sini kita juga menambahkan garis hijau pemisah lantai yang bagian itu tuh berfungsi untuk menyiapkan warna hijau khas A4 dan posisi vertikal dua garis utama, kering Y1 dan kering Y2, bagian garis atas. Dan di sini kita juga mengatur ketebalan garis agar sesuai dengan gambar aslinya. Di sini kita juga menambahkan garis coklat horizontal besar, lalu kolom-kolom vertikal coklat. Lalu di sini kita juga membuat pintu depan dan alas pintu. Jadi bagian ini tuh menggambar pintu utama A4 yang menghadap ke depan. Lalu juga ada papan teknik sipil dan papan A4
Papan putih jadi background untuk teks teknik sipil di fasa depan, dan deretan barok kecil vertikal di atasnya itu membentuk semacam panel dekoratif tempat tulisan A4 berada. Di sini kita juga menggambar jendela depan menggunakan loop. Loop ini menggambar deretan jendela kaca di fasad depan dan di beberapa kolom dan 2 tingkat ketinggian lainnya. Selanjutnya kita membuat atap limas gedung A4 dan jendela samping. Lalu kita juga menambahkan tiang kecil di trotoar depan agar gambarnya tampak lebih realistis. Lalu kita juga membuat bagian samping gedung, yaitu tangga dan pintu samping, untuk menambah detail dari gedung A4 sendiri. Lalu bagian belakang kita menambahkan pintu kaca, yang bagian ini tuh menggambar pintu kaca di belakang gedung A4 lengkap dengan frame sagi green yang fungsinya sebagai akses belakang. Lalu selanjutnya void draw A5. Di sini kita juga menentukan posisi dan ukuran dasar gedung menggunakan CX dan CZ untuk menentukan titik tengah gedung A5 di sumbu X dan Z. Lalu WHD ini untuk menentukan lebar, tinggi, dan kedalaman gedung. Half W dan half G itu fungsinya adalah untuk membuat setengah ukuran yang memudahkan menghitung dari tepi depan, belakang, dan kiri. Lalu ada front Z yang posisinya Z sisi depan gedung dan back Z posisi Z di sisi belakang gedung. Lalu kita membuat badan gedung dan juga panel samping kanan. Lalu di sini juga ada strip horizontal di panel kanan dengan 2 garis tebal. Fungsi strip tipis ini untuk membuat tekstur garis horizontal kecil yang berulang di kedua panel kanan agar panel tidak polos. Lalu selanjutnya kita juga membuat panel samping kiri, dan di bawahnya kita membuat tulisan teknik elektro. Di sini kita menampilkan teks 3 dimensi teknik elektro di fasad depan gedung A5. Lalu kita juga menggambar kanopi depan yang melintang hampir sepanjang gedung. Lalu balkon depan dan tiang tipis vertikal di fasad depan sebanyak 12 kolom sepanjang X. Dan tiap kolom mempunyai 3 tiang dengan ketinggian yang berbeda. Selanjutnya kita membuat jendela besar depan dengan frame coklat dan pintu utama ditambah dengan papan kiri dan kanan yang berwarna biru. Lalu kita juga membuat tulisan A5, menampilkan kode gedung A5 tepat di atas pintu utama sebagai label identitas gedung
yang mudah dilihat dari depan. Lalu ada tampak belakang gedung A5. Di sini kita membuat balkon belakang, tiang vertikal belakang, jendela belakang plus frame coklat, papan kiri dan kanan belakang seperti bagian tampak depan gedung A5 tadi. Lalu di bawahnya kita membuat atap limas gedung A5 yang fungsinya menggambar atap limas di atas gedung A5 dengan ukuran mengikuti lebar dan kedalaman gedung. Selanjutnya void draw A6. Di sini kita juga menentukan posisi dan ukuran gedung menggunakan JX, JZ, half B, front Z, dan back Z. Lalu kita juga membuat badan gedung untuk membentuk balok besar warna krem sebagai badan utama gedung A6. Lalu selanjutnya kita membuat pintu pojok belakang sampai kanan. Di sini kita menambahkan pintu khusus di pojok belakang kanan yang posisinya diagonal. Ditempel di area sudut kanan dan belakang gedung, lalu diputar min 135 derajat supaya pintunya seolah menghadap ke sudut miring. Lalu kita juga membuat kanopi depan dan balkon depan, yaitu 2 balkon memanjang di fasad depan. Lalu kita juga membuat tiang tipis dan jendela besar di depan dengan frame coklat. Di bawahnya kita membuat pintu utama dengan 2 papan besar kiri dan kanan sebagai bidang dekoratif. Lalu membuat kanopi putih tengah melintang ke belakang yang melewati tengah gedung arah Z. Lalu kita juga menambahkan tulisan teknik mesin dan membuat teks 3 dimensi di sisi belakang gedung menggunakan warna abu-abu yang berfungsi untuk identitas prodi yang dipakai gedung A6 jika dilihat dari area belakang. Lalu di sini juga ada tampak belakang A6, yaitu balkon, tiang, jendela, dan papan yang fungsi-fungsinya seperti bagian depan tadi. Di sini kita juga membuat pintu samping kiri dan kanan beserta kanopinya. Pintu ini berada di sisi kiri gedung menghadap keluar kiri, diputar 90 derajat. Ini untuk akses samping gedung. Lalu kita juga membuat pintu bagian samping kanan dan membuat kanopi samping kanan dan kiri. Selanjutnya kita membuat tulisan A6 di samping atas kanopi kiri. Fungsinya untuk nampilin label A6 di sisi kiri gedung di atas kanopi pintu samping yang diputar 270 derajat supaya menghadap keluar. Dan terakhir, kita membuat atap limas gedung A6. Selanjutnya ada void draw A7. Di sini kita juga sudah menentukan posisi dan ukuran gedung menggunakan CX, CZ, FB, Z, dan lain sebagainya. Lalu kita membuat badan gedung. Untuk balok utama gedung A7 kita memakai warna krem. Lalu kita juga membuat pintu depan
yang tujuannya menjadi pintu utama sisi depan gedung. Kita juga membuat jendela depan 2 lantai. Di sini kita menggunakan fungsi loop. Lalu kita juga membuat 10 pilar vertikal di depan dinding yang membentang dari kiri ke kanan. Lalu kita membuat prisma segitiga depan untuk ornamennya. Di situ ada 2 prisma segitiga panjang yang memanjang ke arah X di depan gedung. Lalu kita juga membuat pilar bawah, lalu kanopi depan, lalu di sini kita juga membuat tangga kanan dan kiri, ditambah dengan platform atas tangga. Fungsinya, blok panjang di C5.2 itu plafon atas tangga yang menyambung dari kiri ke kanan. Lalu ada 2 set tangga simetris di kanan dan kiri gedung. Masing-masing mempunyai 11 anak tangga. Kita juga membuat prisma miring di samping tangga agar tampilannya lebih realistis. Di sini kita juga membuat pintu kanan dan kiri dengan panel coklat. Lalu ada prisma kanan kiri yang berada pada samping gedung. 2 prisma segitiga ini duduk di kanan dan kiri tengah gedung, memanjang ke arah Z. Selanjutnya ada pilar dan di bawahnya kita juga membuat atap limas untuk gedung A7. Lalu kita juga menambahkan tulisan A7 di depan yang menampilkan label A7 di dekat fasa depan di sisi agak kiri. Diputar 180 derajat supaya menghadap keluar. Lalu pada bagian bawah kanan dan kiri, kita menambahkan 2 blok rendah di kanan dan kiri belakang gedung utama. Yang berfungsi untuk menambah volume tambahan di belakang. Kita juga membuat bagian atas kanan dan kiri menara, lalu membuat bagian tengah A7 dan A8 sebagai penghubung. Jadi posisi ini itu untuk mengatur gedung A7 dan A8 ini agar bisa terhubung dari koridor antara 2 gedung tersebut. Selanjutnya kita juga membuat void draw A9 untuk gedung A9.
Di sini kita juga sudah menentukan titik gedung menggunakan floor center X dan center Z. Di situ juga ada bagian sky blue color di tengah itu yang memberikan kesan kaca biru. Dan paling atas ada topi berwarna putih atau full white yang sedikit lebih lebar. Itu menjadi atap tipis yang overhang ke samping. Di sini kita juga membuat ornamen kaca atau sabuk. Di sini kita bikin 3 sabuk horizontal kaca putih di beberapa ketinggian. Satu di sekitar lantai tengah, satu di atasnya, dan satu lagi dekat atas fasad. Selanjutnya kita juga menambahkan aksesoris bawah dan jendela lantai 1 dan 3. Kita juga membuat gedung utama belakang itu mempunyai struktur dinding kaca besar dengan warna sky blue color dan ada 2 strip tipis abu-abu seperti garis frame aluminium yang memotong permukaan kaca jadi beberapa layer horizontal. Selanjutnya kita juga membuat tulisan A9 di dinding samping gedung utama. Ini menambahkan label A9 di dinding samping gedung utama. Jadi dari arah samping orang bisa tetap melihat blok A9. Kita juga menambahkan kanopi samping dan jendela atas, lalu kanopi horizontal gantung, kabel penahan, pilar penyangga, dan area tangga dengan teks laboratori besar di atas dan teknologi entrepreneurship kecil di bawahnya. Kita juga menambahkan pintu kaca samping dengan frame sage green. Lalu kita juga menambahkan lantai 3 di belakang. Bagian ini menambah volume lantai 3 di belakang gedung kaca utama. Lalu plat tipis dibuat sedikit lebih lebar. Dan paling atas topi putih yang lebih lebar lagi. Lalu selanjutnya ada void draw A10. Di sini kita menggambar gedung A10 dan kita sudah menambahkan floor center X dan Z untuk titik posisi gedung. Lalu kita juga membuat badan gedung dan atap gedung yang datar. Lalu fasad depan yang menghadap jalan.
Dan di sisi yang menghadap jalan, itu kita membuat 3 pilar vertikal di Z sekitar min 120,5 untuk blok kanan, min 127,5 untuk tengah, dan min 135,5 untuk kiri. Lalu kita di situ juga menambahkan 2 jendela vertikal di antara pilar. Jadi fasad depan itu mempunyai kombinasi pilar coklat dan kaca biru dengan nuansa modern yang minimalis. Lalu ada ornamen samping berbentuk U. Dan kita juga membuat jendela deret sisi di sisi kanan. Dengan volume menonjol 3 tingkat di depan. Yang disusun vertikal. Lalu pada bagian gedung tengah, kita juga sudah menentukan titik koordinatnya. Di situ kita juga sudah menentukan fasad kaca tinggi dan garis horizontal coklat. Ini 2 panel kaca tinggi di sisi depan gedung tengah yang memberikan kesan ruang di dalamnya tinggi dan terang. Lalu kita juga menambahkan 5 strip coklat horizontal. Strip ini menjadi pembagi lantai secara visual. Dan untuk frame panel kaca, kita menambahkan lagi garis vertikal tipis dan cap kecil di atasnya. Lalu di bawahnya kita membuat panel pintu kaca besar dan akses chevron serta logo Unisa. Di sini kita membuat satu panel khusus, lalu kita menambahkan ornamen chevron memakai draw jajar genjang kanan kiri di beberapa level. Chevron ini membuat feel arsitektur modern dengan motif V di kanan kiri panel kaca. Lalu di bagian paling atas panel, kita membuat satu blok horizontal dengan tulisan Unisa di fasad. Selanjutnya kita membuat kabel penahan, kanopi, alas, dan tangga. Di sini kita membuat 2 garis kabel diagonal dari panel kaca ke kanopi. Lalu di sekeliling alas, kita membuat tangga kecil dan membuat entrance-nya turun sedikit ke tanah. Selanjutnya kita membuat pintu utama A10 di gedung tengah. Ini pintu masuk utama A10
dengan kaca biru muda dengan frame coklat kiri kanan dan balok atas sebagai topi pintu. Lalu pada gedung utara, blok belakang dengan label teknik informatika A10. Di blok besar ini di belakang itu ada satu garis X dengan gedung selatan. Konsepnya itu seperti gedung selatan tadi. Di sini kita juga menambahkan label teknik informatika 10 untuk identitas gedung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk engine logic, yang dimana program ini akan menampilkan lingkungan kampus atau fakultas teknik. Di dalamnya terdapat fungsi untuk mengatur pencahayaan, gerakan kamera ke titik-titik gedung tertentu, serta menampilkan berbagai objek 3 dimensi seperti gedung, jalan, gapura, pos notam, menara air, musola, dan lainnya. Program ini bekerja dengan cara menerima input dari keyboard dan mouse, lalu memproses input tersebut untuk mengubah posisi kamera, arah pandangan, serta kondisi pencahayaan lingkungan. Yang pertama itu ada proses normal case, yang dimana fungsi ini dipanggil setiap kali pengguna menekan tombol keyboard. Pertama, fungsi ini mencatat bahwa tombol tersebut sedang ditekan dengan menyimpan nilai ke dalam array case state. Jika tombol yang ditekan adalah ESC, program akan langsung keluar. Setelah itu, fungsi menyediakan dua mode pencahayaan, yaitu mode malam ketika pengguna menekan tombol M dan mode pagi ketika menekan tombol P. Pada mode malam, warna langit diubah menjadi gelap dengan memanggil GL clear color menggunakan warna biru kehitaman. Selain itu, sistem pencahayaan OpenGL atau GL lighting diaktifkan dan intensitas cahaya diatur menjadi lebih redup melalui pengaturan nilai ambient dan diffuse lampu. Tujuannya adalah menciptakan efek pencahayaan malam yang realistik, di mana cahaya tidak terlalu terang dan objek tampak lebih redup. Sebaliknya, pada mode pagi, warna langit diganti menjadi biru cerah menandakan suasana siang hari. Di mode ini, lighting OpenGL dimatikan agar tampilan menjadi sangat terang seperti lingkungan outdoor yang disinari matahari penuh. Setelah perubahan mode ini, fungsi meminta OpenGL untuk menggambar ulang layar menggunakan Blood Post Redisplay. Selanjutnya ada proses normal key up dan proses spesial key up. Kedua fungsi ini berperan untuk mendeteksi ketika tombol dilepas. Ketika sebuah tombol dilepas, nilainya diubah menjadi false dan array key states atau special key states. Hal ini penting untuk mengontrol gerakan halus ketika tombol ditahan atau dilepas, serta memastikan kamera tidak terus bergerak ketika tombol sudah tidak ditekan. Selanjutnya ada void timer, yang dimana fungsi ini dipanggil sekitar setiap 60 kali per detik sehingga menghasilkan gerakan yang halus dan tidak patah-patah. Pertama, fungsi mengecek apakah tombol di panah ditekan. Jika panah kiri ditekan, kamera diputar ke kiri dengan mengurangi nilai angle X. Jika panah kanan ditekan, kamera diputar ke kanan. Panah atas dan bawah digunakan untuk melihat ke atas dan ke bawah, dengan batas maksimum pengangkatan kamera agar kamera tidak menengok terlalu tinggi dan terlalu rendah. Setelah itu, program menghitung ulang
arah hadap kamera, Lx, Ly, dan Lz menggunakan fungsi trigonometri. Nilai-nilai ini adalah vektor arah yang menunjukkan kemana kamera sedang melihat. Lalu program mengecek tombol W, A, S, dan D. Tombol-tombol ini digunakan untuk bergerak maju, mundur, dan bergerak menyamping. Kamera tidak dipindahkan secara instan tetapi digerakkan berdasarkan vektor arah yang sudah dihitung. Ini membuat gerakan kamera mirip dengan sistem navigasi permainan 3 dimensi modern. Selain itu, tombol spasi digunakan untuk naik atau menaikkan Y-pose dan tombol C digunakan untuk turun. Dengan demikian, kamera dapat terbang ke atas atau turun ke bawah, membuat navigasi lebih fleksibel. Fungsi timer memastikan seluruh perubahan ini diterapkan setiap frame dan memanggil clock pause display agar layar terus diperbarui. Selanjutnya ada fungsi mouse wheel. Fungsi ini mengubah nilai FOV atau Field of View saat roda mouse digulirkan. Ketika scroll atas, FOV dikurangi sehingga efeknya adalah zoom in. Ketika scroll bawah, FOV ditambah yang menghasilkan zoom out. Untuk menjaga kenyamanan visual, nilai FOV dibatasi antara 10 derajat hingga 90 derajat sehingga perubahan layar diminta digambar ulang. Selanjutnya itu ada display yang dimana fungsi ini adalah inti dari rendering. Pertama-tama layar dibersihkan dengan menghapus buffer warna dan buffer kedalaman. Kemudian sistem mengatur ulang proyeksi kamera menggunakan glue perspektif yang menunjukkan sudut pandang kamera, aspek rasio layar, serta batas penggambaran dekat dan jauh. Selanjutnya, mode diubah ke GL Model View dan kamera digunakan menggunakan Blue Lock Pad. Fungsi ini menentukan posisi kamera, X-pose, Y-pose, Z-pose, titik yang sedang dilihat, dan vektor up untuk menentukan orientasi vertikal kamera. Setelah kamera siap, fungsi ini mengatur posisi cahaya atau GL Light dan mulai menggambar seluruh dunia kampus. Setiap fungsi ini seperti draw gapura, draw A1, draw musala, draw lorong, dan lainnya bertugas menggambar bangunan atau objek 3D tiga dimensi tertentu. Semua objek digambar pada frame yang sama sehingga membentuk satu lingkungan kampus yang lengkap. Setelah semua objek selesai digambar, program menukar buffer tampilan untuk menghasilkan gambar yang halus tanpa flickering dengan glue sweep buffer. Selanjutnya ada reset. Ketika fungsi ini digunakan untuk ketika ukuran jendela diubah, fungsi ini dipanggil untuk memperbarui viewport dan proyeksi. Hal ini memastikan tampilan dunia tidak terdistorsi ketika jendela dan diperbesar atau diperkecil, aspek rasio diperbarui, dan proyeksi perspektif diatur ulang. Selanjutnya ada Fight Init. Fungsi ini mengatur konfigurasi awal seperti warna latar belakang, mengaktifkan depth test agar objek jauh tidak menutupi objek dekat, serta mengaktifkan lighting. Selain itu, fungsi ini mengatur parameter pencahayaan untuk lampu atau GL Light 0, kosong atau meliputi warna ambient dan diffuse. Hal ini membuat semua objek terlihat memiliki pencahayaan dasar. Yang terakhir ada Point Init, Point Main. Bagian ini membuat jendela float, mengatur mode tampilan, menyiapkan ukuran window, dan memanggil fungsi limit. Aduh. Nah, wes dah. Bagian ini membuat jendela float, mengatur mode tampilan, menyiapkan ukuran window, dan memanggil fungsi init untuk inisialisasi. Kemudian berbagai callback dipasang, seperti callback untuk keyboard, timer, rendering, reset, dan mouse wheel. Setelah semua callback terpasang, program masuk ke loop float utama yang membuat seluruh sistem berjalan. Jadi langsung coba di-run saja. Untuk interaksi mouse-nya maju mundur kanan kiri menggunakan WASD. Lalu untuk
mengatur sudut pandang kameranya menggunakan panah atas, bawah, kanan, kiri. Lalu untuk naiknya menggunakan spasi, lalu turunnya menggunakan C. Lalu ada mode pagi dan malam. Ketika menekan tombol M maka akan menjadi mode malam. Di sini lightning-nya akan nyala, akan aktif. Dan pertama ini ada Draw Gapura, panggilan Gapura, lalu ada pos satpam. Di sini ada A1, menara air, lalu A2. Di sini interiornya menggunakan draw bola, lalu ada A3. Nah, di sini untuk pejalan kakinya. Lalu di sini ada tangga. Lalu ini gedung A4. Lalu di sini A5 dan ini A6 dan ini A7. Lalu di sini A8 dan ini A9, ini A10, dan yang terakhir gedung Fakultas Teknik E1. Lalu untuk interaksi mouse-nya zoom in zoom out, ketika diarahkan ke atas maka akan zoom in, lalu kalau ke bawah akan zoom out. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.